dapat sesuatu yang menarik. Kertas tipis ini bisa dibentuk seperti Phoenix, ya. Tadinya mau kubuka untuk dilihat. Sekalian belajar cara bikinnya. Tapi ternyata Phoenix kertas ini seperti punya kekuatan tak bisa digerakkan sama sekali. Ajaib. Malam ini beristirahat, temu di tepi kolam Leozi. Minum arak osmanthus bersama. Isinya apa? Kalian tidak dengar atau lihat apa-apa, kan? Tidak dengar apa-apa. Syukur tak terdengar. Siapa? Putri Biang Cheng. Aku ke istana Kiwu. Dewa api sedang ditahan rumah oleh Kaisar Langit. Tak apa-apa. Sangfu. Aku ada kabar penting. Jadi, orang yang mau bunuh Jinmi, keturunan suku Miling. Dia Mochi, dari suku Miling. Ternyata dari suku Miling. Pantas, ada panah Miling. Panah Miling di tempat dari tulang darahnya. Muncul saja, murka Wang Chuan langsung terbangun. Dia buat panah ini karena diancam. Meski berisiko ketahuan iblis. Lagi pula, Mochi zaman dulu. Bukan orang yang tak tahu salah benar. Bayangan aku baru masuk istana awan kungku. Ratu surga baik-baik. Tapi hamba tak sengat dengar dia bicara dengan Ratu. Ratu sengaja suruh Tuan ke Wang Chuan. Lalu mau di dunia manusia membunuh Putri Jinmi. Kalau tahu siapa ancam Mochi, Fai ceritaku. Siapa pembunuh Jinmi? Aku bisa selamatkan Mochi. Ini urusan nyawa Jinmi. Pasti ku selidiki. Ini guys. Perbuatan Mochi. Saudara Feng, pertimbangkan Mochi pernah menyelamatkanku. Dan dasarnya baik, ampuni nyawanya. Aku tahu tanpa dirimu, Jinmi mungkin tidak selamat. Menyelamatkannya, Ikos menyelamatkanku. Tenang saja. Jika ada kabar tentang Mochi, segera mau sampaikan. Terima kasih. Satu hal lagi. Hati-hati dengan Raja Kucing dari dunia iblis. Saat kau menjalani cobaan di bumi, dia berupaya merebut panah pemusnah roh demi mencelakaimu. Bagus. Telah lama tak menemani bermain. Kini kembali sebagai dewa, tak lagi mampu melukaiku. Baik, aku undur diri dulu. Liao Yuanjun Yang mulia. membantu diam-diam Putri Liu Ying mencari jejak Mochi. Hal ini mungkin berkaitan dengan Dewi Ibu. Perhatikan dan segera temukan Mochi. Panggil Dewi Ibu, siap. Sure. Kasihan sekali kau menderita. Jangan lagi bertindak nekat seperti ini. Mengingat masa di dunia manusia, mengalami penderitaan. Ibunda senantiasa selalu tak bisa tidur. Dan kali ini, Kamau dan Jinmi turun ke alam bawah menjalani cobaan. Pasti memancing gunjingan. Jangan lagi bertindak ceroboh. Biarkan gunjingan, aku tangguh. Umang kosong. Apa istimewanya Jinmi? Sampai kau terus mengejam bahaya. Seperti dilihat Ibu. Baik sufeng manusia atau dewa, hanya Jinmilah isi hatiku. Ibu, tak perlu lagi repot-repot. Oh, sudah lupa. Ibu tidak tahu Renyu dan Jinmi telah tunangkan. Jika terus bersikap semaumu, kau mau jadi bahan tertawaan kah? Susah payah ku buka jalan untukmu. Bukan untuk kau tetap buta dan keras kepala. Putra undang Ibu untuk tunjukkan Ibu. Tanya satu hal, panah penghancur jiwa. Itu perbuatan Ibu. Baiklah. Kau hari ini, demi Jinmi, banyak menuduh Ibu. Kau sangat mengecewakan. Tak takut sakiti hati Ibu? Ibu tak takut sakiti hati putra. Harus pakai panah penghancur jiwa bunuh orang ku cinta. Dari mana Ibu dapat rumor itu? Berani memfitnahku soal panah penghancur roh. Kalau bukan karena Ibu mau bunuh Jinmi saat dia di dunia manusia, mana mungkin aku mau ke dunia manusia? Kalau Ibu bunuh Jinmi, itu sama dengan bunuh aku. Kenapa aku punya anak bandel sepertimu? Jangan salahkan Ibu. Tidak ku ingatkan. Kalau kamu masih tetap obsesi pada Jinmi, suatu hari kamu akan menyesal. Asal Jinmi sehat, ya sudah. Tapi jika Jinmi terluka, Xiu Feng tak akan tinggal diam.
Putri, tunggu dulu. Masih ada apa, Tuan Dewa? Yang Mulia suruh hamba bantu Putri cari Muji. Tapi hamba belum pernah ketemu dia. Jadi, tidak tahu rupanya. Mohon petunjuk Putri. Aduh, dasar aku lupa. Tunggu sebentar. Besar kemungkinan dia pakai topeng. Terima kasih, Putri. Saya berterima kasih pada Tuan Dewa. Terima kasih atas bantuan. Putri terlalu sopan. Yang Mulia berpesan, kini beliau tak bisa keluar. Perintahkan hamba saja. Hamba akan lakukan yang terbaik. Saudara Feng berhati mulia. Liu Ying tak tahu membalasnya. Oh ya, Putri. Putri King, kenal benda ni? Tan mana kau dapatkan stempel ini? Dulu hamba turun ke dunia fana bersama Yang Mulia menjalani cubaan. Kebetulan hamba tolong seorang tokoh tak biasa. Stempel ini, hadiah darinya. Dia juga memasang mantra pengikat pada stempel ini. Selama di dunia fana, stempel ini tak pernah lepas. Setelah kembali ke surga, mantra itu terbuka. Bentuknya mirip benda dunia iblis. Stempel ini benar. Benar ni dari besi iblis dunia kami. Tapi siapa pemiliknya? Liu Ying tak tahu. Ini benda dunia iblis. Serahkan pada Putri. Tak boleh. Ini hadiah orang untukmu. Liu Ying tak boleh mengambil alih. Saat itu dia berjanji padaku. Satu permohonan terkabul. Aku hanya membantu sekadarnya. Tanpa imbalan. Dan aku juga tak punya permintaan lain. Lebih baik Putri bawa ini ke dunia iblis. Siapa tahu ketemu pemiliknya. Untuk gah dikembalikan. Atau Putri bisa minta tolongnya saat darurat. Lebih berguna di tangan Putri. Baiklah. Aku bantu cari tahunya. Kini, Daoshi Kerajaan Surga. Jika Shu Feng dan yang lain menemukanmu, masalah besar. Segera sembunyi di istana bawah tanah dunia manusia tanpa perintahku. Jangan keluar. Itu, ulat sutera langit melepas jasa. Baik. Indah sekali. Bagaimana kau membawa semuanya ke sini? Sudah ku beri mantra. Takkan pernah padam. Kapan saja kau ingin lihat, datanglah ke kolam Liuze. Kapan saja. Yang jelek tu juga kau bawa. Justru lampu ini yang paling indah dari semua lampu burung Phoenix. Karena ini adalah kenangan berdua kita. Kenangan Baby dan Leji. Pemandangan nan indah. Sempurna jika ada arah osmanthus buatan sendiri. Sungguh, sebelum turun ke dunia, ada osmanthus buatan kuku kubur. Di sini. Beberapa hari lalu, sudah kugali semuanya. Baik. Mari cicipi arah kekuatanmu. Arakmu memang sangat harum dan lezat. Menjelajahi 6 alam. Penuh keahlian penting. Kenapa kau menatapku begitu? Senang sekali melihat wajahmu.
Surat cinta, ku temukan tempat pertemuan di setiap kehidupan. Akan ku tunggu di sana. Indah, kan? Aku dalam cinta, semoga kau temukan tempat saling cinta di setiap di sana akan ku nyanyikan cahaya bulan. Jangan surat cinta ku cari tempat memohon di setiap kehidupan. Menanam kecantikan warnai waktu. Di surat cinta aku temukan tempat saling cinta di setiap kehidupan. Angin bertiup. Di sana akan ku nyanyikan. Wow, cahaya bulan. Dulu di dunia manusia, kau janji mau menikah denganku. Masih maukah kau? Tapi Ada apa lagi? tetap bertunangan dengan Xiao Yuxian. Kalau pertunangan ini tidak ada, apa kau mau? Kan? Aku jelaskan pada ayah. Agar pertunangan dibatalkan. Saat itu aku bagaimana saat itu? Saat itu nanti. Aku dengan senang hati. Katamu manusia. Ulang sekali. Dalam hati. Terpaksa. Saat itu nanti. Aku pasti mau. Hanya itu. Hilangkan kesombongan, singkirkan debu. Ku bawa arah jernih. Mabok selamanya. I'ma change puji tubuh. Sepintas pikiran atas awan gelap. Zaman musim semiku, kelahiran mati, kemewahan kebatilan. Saat mengikat mabuk lagi. Fenghua, wajahmu tampak berseri. Rupanya masa kurunganmu ini menyenangkan. Paman suka bercanda. Katakan, ada khabar baik apa? Paman, salah sangka. Cepat cerita. Pasti khabar baik. Paman, hari ini kau diundang. Ada yang ku ingin tanya. Apa itu? Soal ibu kandung Dewa Malam. Bisakah kamu jelaskan secara rinci?
Raja Kucang. Dia tak tahu kau kembali ke dunia iblis. Tapi Syalamat tersembunyi. Pergi bersembunyi. Kenapa harus pergi? Laporkan sekarang ke Raja Iblis agar menghukum Raja Gucang. Raja Kucing, ahli rayuan. Sangat dipercaya Raja Iblis. Kau pikir Raja Iblis akan bertindak bagaimana? Itu juga benar. Hei, si omong kosong tu tak tahu mana benar salah. Ingat, jangan bicara sembarangan. Kalau begitu, ikutlah aku tengok. Dunia iblis penuh urusan. Mama, mungkin aku pergi begitu saja. Raja Gucang tu juga tak akan mengalah pada ayah. Raja Kucing ini selalu ingin jatuhkan ayahmu. Kapan ayah pernah terjatuh? Siapa? Moshi. Perintah Yang Mulia, serahkan orang ini sementara pada Putri Liu Ying. Harap dijaga baik-baik. Jika nanti istana surgawi butuh ia sebagai saksi, masih perlu keterangannya tentang kebenaran. Kebaikan Dewa Api, ku ingat baik. Tolong sampaikan pada Yang Mulia. Liu Ying takkan mengecewakan kepercayaan Yang Mulia. Terima kasih, Pamit. Sekarang, tak seorang pun bisa pergi. Ayah, Wuci kenapa? Di tubuhnya ditanami ulat huji. Ulat Huji. Ada obatnya? Ilmu rahasia ini konon bisa perpanjang nyawa orang sekarat. Ulat hidup, orang hidup. Ulat mati, orang mati. Ulat huji ada anak dan induk. Ulat betina ini harus rutin diberi darah pengembang ulat sutra. Lalu ulat betina memberi makan larva di tubuh inang. Kalau larva ini tidak diberi makan rutin, ia akan hisap energi spiritual inangnya. Untuk musnahkan ulat nirwana jasad, larva harus dilebur dengan sihir api. Tapi inangnya mungkin juga ikut tewas. Melihat kondisinya, ulat nirwana jasad sudah mulai melahap energi spiritualnya. Ternyata dia punya alasan, bukan? Oh ya, apa yang harus kita lakukan? Kini, aku hanya bisa kontrol kondisinya sementara. Tapi kalau larva di tubuhnya tidak diberi makan, mungkin. Siapa yang begitu tega? Tega gunakan ulat sekejam ini. Mengendalikan Muci. Ulat nirwana jasad ini hanya bisa dipelihara darah ahli sihir api kuat. Orang lain sulit digunakan. Ahli sihir api yang kuat, bukankah semuanya di surga? Nak, ayah tahu ketulusan hatimu pada Muci. Tapi dia kan dari klan Miling. Dan kini hubungannya dengan surga juga tidak jelas. Ayahnya ingin tahu satu hal. Kau serius ingin menahannya di sini? Ayah, aku harus kembalikan Muci yang dulu. Kembali. Aku mengerti. Akan ku cari lagi caranya. Di kediaman ini kau aman. Semuanya orang kepercayaan kita. Tapi saat kau keluar sendirian, hati-hatilah. Jangan sampai orang dunia iblis menemukan Tripji ada di sini. Jika tidak, bukan hanya nyawa Muci yang terancam. Kau paham? Liu Ying paham. Terima kasih, Ayah. Kenapa Catur singkirkan?
Tak apa, Lemai. Ming kacau kita. Selalu uswi. Kamu menang, aku menang. Tanpa tantangan. Apa artinya? Hari ini, aku datang ejakmu minum. Ibu kandungmu sudah kusadari. Dia sini untuk minta maaf dari Dewi Ibu. Masih berkabung. Tak boleh minum. Itu kelalaianku. Dewi Ibu, dia hanya bunuh seorang pendosa. Tak berarti aku tahu kau sedih. Aku tahu kau sedih. Ibu kandungku, kau tak tahu apa-apa. Lebih baik tak tahu. Masih dikurung. Jangan bikin ayah dan Dewi Ibu sedih lagi. Segera kembali. Aku ingin bicara dari hati. Tinggalkan ibunda. Aku tidak setuju. Maaf kurang sopan. Ibunda kita. Intinya, semua untuk kita. Salah cara mencintai. Ku yakin, kamu juga merasakan. Aku tak berminat pada jalan kaisar yang ibunda siapkan. Kakak, lebih bijak dan handal. Aku ingin mengikutimu dan tunduk padamu. Aku juga harap kau mau memaafkan ibunda. Simai, engkau mau mengatakannya. Niat baikmu ku terima. Namun, Anda datang ke sini. Maaf, Ciple. Pasti bukan hanya untuk ini. Satu hal lagi ku minta. Jingmi. Dewa Api terhadap tunanganku terlalu memperhatikannya. Batalkan pertunanganmu dengan Jinmi. Kekuasaan langit. Takkan ku ribut. Aku akan menebus dosa ibuku. Hanya satu permintaanku. Lupakan Jinmi. Pertunanganku dengan Jinmi ditetapkan ayahanda dan Dewa Air. Hak apa yang ku miliki, semudah itukah melupakan? Lagi pula, kekuasaan surgawi selalu ada di tangan ayah kaisar dan ibu Dewi. Mau diberikan ke siapa? Bukan soal kau perjuangan atau tidak. Kau faham? Aku dan Jinmi saling cinta. Kalian bersama tidak akan bahagia. Semua ini selalu rebut milikku. Hidupku selama ini hanya dari belas kasihan kalian. Kalian yang menentukan apa yang ku dapat atau apa yang direbut dariku. Dan aku harus menerima saja. Mulai sekarang, tabir akan kukuasai sendiri. Mulai saja ini, aku yang akan memilih. Jimmy, takkan ku lepaskan. Ini untuk ayah. Ini Untuk Bibi Lingsio, Haruskah ku beri Phoenix sesuatu? Lagi pula, dulu dia demi aku bahkan korbankan nyawanya. Ya dia, apa yang cocok? aku tahu. Phoenix, ku beri kau separuh diriku. Kujanjikan keindahan sesaat.
Bibi Lingxiu, ini untukmu. Ini krim kecantikan Lingju untuk merawat kulit. Tugasmu menebarkan angin pasti menguras tenaga. Ini memperkuat tubuh dan isi energimu. Mia, kau sungguh perhatian. Apa yang terjadi? Jiwa aslimu terluka saat latihan. Tak usah khawatir. Semuanya memang karena ayah lah. Sejak kembali dari dunia manusia, ayah terus desak aku berlatih. Sudahlah, ayah juga dah senang sekarang. Inilah ramuan ginseng dan hair shower. Hitamkan rambut, berpanjang umur, kuatkan darah. Untuk ayah. Sejak kamu pulang, kapan ayah mendesakmu latihan? Inilah kamu sendiri yang buat. Wah, sudah sayang. Setelah ke dunia manusia, akhirnya dewasa juga. Sebenarnya, pengalamanku ke dunia manusia banyak memberi pelajaran. Aku mengalami pisah hidup mati. Realita tidak terpenuhi, pisah dengan kekasih. Dan saya lihat hidup mati, paham duniawi. Seakan dalam semalam, aku paham banyak hal. Apa pelajaranmu? Tidak apa-apa. Ayah, minum teh dulu. Anmai. Bibi, Lingxiu. Aku dengar, dua bidadari bilang Dewi Wen Yue ingin batalkan pertunangan dengan Dewa Meng. Benar, tidak? Belum ku dengar. Ketunangan mereka tetap. Bagaimana bisa dibatalkan? Oh, ayah, di dunia langit kita, kalau akad nikah, begitu disahkan. Tidak boleh dibatalkan lagi. Mau batalkan tunangan dengan Dewa Malam? Ibu tuan ikan kecil baru saja meninggal. Tak bisa kusebutkan sekarang. Nanti kita bersama-sama pergi menjenguk ibumu. Di hadapan ibumu hari ini, jujur pada ayah, penolakan jabatan Dewi Bunga, apakah karena Dewa Api? Betul, ayah. Aku dan Feng Huang telah berjanji setia. Ayah tahu. Dulu di dunia manusia, kau pernah bersama Su Feng, cinta yang tak terlupakan. Dalam hidupmu, hanyalah setitik air di samudera saja. Memang bukan, ayah. Hidupku di dunia manusia. Isi di langit hanya sebulan singkat. Tapi kulanungkan dalam hati. Saat di dunia manusia, aku rela mati bersamanya tanpa sesal. Dia juga rela mati untuk menemaniku. Kurasa inilah cinta itu. Seperti dulu ayah dan ibu. Bukankah ayah juga merasakannya? Demi ibu, ayah juga rela mengorbankan segalanya, kan? Jatuh cinta memang mudah, tapi tak semudah kelihatannya. Dia tak semudah kelihatannya. Ayah sendiri lihat ia sakiti ibu Dewa Malam di dunia manusia. Dia kuat dan bengis. Bersama Xu Feng, kau hanya akan menderita. Aku tahu. Tapi semua ini tak terelakkan. Karena aku sudah memilih. Aku tak akan menghindar lagi. Ayah tak ingin kau mengikuti jejak ibumu. Ayah, masa lalu sudah berlalu. Apa semua hal di masa lalu selalu jadi tolak ukur. Jika menjadi dewa, tak sanggup lindungi orang yang kau sayangi. Terlampau miliki orang yang kau ingin dampingi. Dan tak bisa bersama. Lalu apa artinya? Lebih baik jadi orang biasa. Walau hidup singkat dan pahit. Setidaknya bisa hidup bebas dan tulus. Tidak semua hal itu. Bisa diatasi hanya dengan semangat. Tapi tanpa semangat, bagaimana masalah bisa diatasi? Perlu pertimbangkan baik-baik. Sebelum ada solusi yang tepat, jangan gegabah. Aku paham, ayah.
berat. Muji. Bunuh aku. Putri. Obat dari tabib iblis sudah dia minum? Adukah? Obat sudah diberikan sesuai arahan tabib iblis. Tapi tetap tak membaik. Kok bisa? Berikan padaku. Berikan. Hei, ini obatnya. Aku akan ambil ke... Masih ada obat? Bawa semuanya. Kulat langit. Maksudnya apa? Ratu Surgawi, ampun. Jiwan mengaku bersalah. Sepertinya kali ini, Mia jatuh cinta pada Dewa Api. Itu perasaan sejati. Sifat kekanak-kanak. Bukankah dulu dia menyukai Dewa Malam? Usai cobaan, dia dewasa. Hatinya berubah. Siapa tahu nanti dia bisa berubah lagi. Boleh turuti kehendaknya. Sementara, tahan. Kurasa kali ini Mia berbeda. Bukankah kau ingin dia menikah dengan pilihannya? Kamu khawatir hubungannya dengan Ratu Surgawi? Dewa Api tak sepaham dengan Ratu Surgawi. Tapi ikatan ibu anak tak tergoyahkan. Ikatan darah tak terputus. Bagaimana mungkin Ratu Surgawi menerima Mir? Jika nanti Ratu Surgawi mencelakai Jin Mi, lalu apa pilihan Dewa Api yang kau khawatirkan? Mir terjepit antara Dewa Api dan Dewa Malam. Kedua putra Kaisar Langit sama-sama berwatak keras. Saat pegang prinsip, takkan rela melepaskannya. Bukankah mirip dengan Kaisar Langit saat muda? Dulu, Zifen menderita demi Kaisar Langit. Aku takkan biarkan Jin Mi mengulangi kesalahan ibunya. Setelah cobaan ini, Dewa Api tampak sangat mencintai Mir. Tak seperti ayahnya. Bukankah Kaisar Langit pun mencintai Zifen? Ini obsesi. Obsesi bisa membunuh. Dulu, karena tak mendapat Zifen, ia sudah mencelakakan banyak orang. Andai ia perang, apakah dunia akan damai? Perintah Ratu Surga. Pangeran pertama tinggal di Istana Xuanji selama berkabung. Tugas menata bintang dan jaga malam dibatalkan. Linyu menaati perintah yang mulia. Ibu Suri menunjukkan belas kasih kepada Tuan Muda, memerintahkan kami mengantar 2 pakan untuk Tuan Muda pilih. Letakkan semua. Ibu Suri meminta Tuan Muda Agung putuskan sendiri. Pilih adat dunia langit atau klan naga ikan. Yang satu lagi dibawa kembali.